Membaca sejarah Cirebon, maka kita akan menemukan satu tokoh yang digelari dengan sebutan atau dengan gelar Panembahan Losari. Nah, lalu sebetulnya siapa sih Panembahan Losari itu, kan begitu. Uraian mengenai asal-usul daripada Panembahan Losari itu, penjelasannya sebagaimana berikut. Panembahan Losari ini, pemirsa, dalam catatan sejarah Cirebon ini disebutkan sebagai cucu daripada Sunan Gunung Jati. Panembahan Losari itu merupakan anak dari pasangan Pangeran Pasarean dan Ratu Nyawa. Pangeran Pasarean sendiri merupakan anak Sunan Gunung Jati dengan Rara Tepasan, anak keduanya. Sementara Ratu Nyawa sendiri ya merupakan putri daripada Sultan Demak. Jadi dari perkawinan Pangeran Pasarean dengan Ratu Nyawa itu menghasilkan 6 orang anak. Dan anak keduanya itu, dari 6 itu, ya Pangeran Losari itu. Mengenai nama asli daripada Panembahan Losari ini memang masih diperdebatkan. Apabila kita mengunjungi makamnya, di situ tertulis bahwa Panembahan Losari itu ya namanya itu adalah Angkawijaya. Nah, kemudian menurut cerita tutur masyarakat setempat dikisahkan bahwa Panembahan Losari itu, kenapa beliau itu sampai ke Losari itu karena dikisahkan beliau itu terlibat cinta segitiga dengan kakaknya. Kakaknya itu katanya itu Panembahan Ratu, nantinya menjadi Sultan Cirebon kedua ya. Nah, kakaknya ini oleh Sunan Gunung Jati itu dikisahkan dijodohkan dengan Ratu Mas Pajang, anaknya Jaka Tingkir itu, anaknya Sultan Pajang itu. Nah, Panembahan Losari Angkawijaya ini cemburu begitu, sehingga beliau itu ya akhirnya ya menyingkir dari keraton, kemudian membangun Losari dan beliau menjadi penguasa di Losari. Nah, cerita semacam ini, pemirsa, memang diragukan kebenarannya karena menyalahi pakem begitu. Mengapa menyalahi pakem? Karena dalam catatan silsilah sejarah Cirebon bahwa Panembahan Ratu itu bukan kakaknya Panembahan Losari atau bukan kakaknya Angkawijaya. Lagi pula Panembahan Losari ini ya lebih tua daripada Panembahan Ratu. Mengapa lebih tua? Ya karena Panembahan Ratu itu, pemirsa, merupakan anak daripada adiknya Panembahan Losari. Jadi Panembahan Losari itu kan punya adik, namanya itu Pangeran Sedang Kemuning atau Pangeran Suwarga. Nah, Pangeran Suwarga ini nanti punya anak Pangeran Agung itu. Jadi bagaimana mungkin terlibat konflik cinta segitiga dengan itu ya. Jadi di situ kejanggalannya. Kemudian nama Angkawijaya juga sebagai nama asli daripada Panembahan Losari juga ya diragukan. Mengapa diragukan? Karena kisah mengenai cinta segitiga itu, Angkawijaya itu dengan Panembahan Ratu itu bukan Angkawijaya itu, melainkan Angkawijaya yang menjadi Raja Sumedang. Raja Sumedang itu kan namanya itu kan Prabu Gesan Ulun Angkawijaya. Terlibat konflik cinta segitiga dengan Panembahan Ratu itu. Dan wanita yang dimaksud itu Harisbaya, bukan anaknya Sultan Pajang. Jadi sepertinya kisah-kisah tutur itu tertukar dengan kisah itu gitu. Jadi sehingga campur-campur begitu. Kemudian kisah yang lainnya, pemirsa, bahwa Panembahan Losari ini dalam catatan naskah Mertasinga ini punya 4 orang anak. Dan anak yang dimaksud itu adalah Pangeran Panegak, anak yang pertama. Kemudian Pangeran Arya, Ratu Slambitan, dan anak yang keempatnya itu tidak disebutkan namanya itu dalam catatan naskah Mertasinga. Nah, Panembahan Losari ini ya kemudian
karena memerintah di Losari, ya kemudian beliau ya nantinya dimakamkan di Losari. Dan Losari ini sekarang itu terbagi menjadi 2 wilayah ya pemirsa, ada yang masuk Cirebon, ada yang masuk Brebes. Dan makam Panembahan Losari itu sekarang itu berada di wilayah Brebes ya. Jadi disitulah makam Panembahan Losari.